merintih, namanya juga merasakan sakit kan gitu. Itu udah di dalam pikiran saya tuh, kalau nggak inget calon istri dan seorang ibu ya mungkin saya udah mending mati lah gitu. Cuma sayang semua itu nggak terjadi. Jadi cukup lah buat saya untuk pengalaman tentang itu. Lama-lama kok ngawur ya cara kerjanya, makin waktu jam kerjanya terlalu panjang. Begitu kapal mengangkut sauh dan menuju laut lepas, ada jalan kembali bagi anak buah kapal perikanan migran. Selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, sebagian dari mereka seperti memasuki lorong gelap yang tak pernah terbayangkan. Awalnya, para ABK berharap mengantongi pundi-pundi rupiah saat berlayar. Namun, justru kisah tragis yang didapat. Setiap kita mau makan itu kita tuh seolah kayak boneka, ditepaki buat mainan gitu, tepakin pakai ya kayak papan lah segini gitu, dibikin itu memang benar-benar real bikin. Jadi dia punya rencana, punya tujuan segini di pantat, di kaki, kadang di sini, di punggung gitu. Itu ditepaki terus seperti itu. Kayak jadi kita itu di kapal kayak boneka yang nggak punya apa ya istilahnya tuh, kayak nggak punya hak gitu loh. Tak hanya mendapat kekerasan fisik, Syafi'i juga tidak segera mendapat pertolongan medis saat disiram minyak panas. Waktu itu kan pagi hari, ya dini hari lah itu. Dini hari saya masak untuk ABK ataupun orang Cinanya juga yang bekerja di situ. Di saat itu dibawa sama mandornya, yang dibawa itu pelan, tapi giliran kaptennya kan kencang bawa kapalnya. Nah akhirnya di saat itu saya nggak tahu itu si minyak udah mendidih, udah besar mendidih, namanya kompor listrik ya kan. Nah, ketika saya mau masukin ayam untuk digoreng, itu langsung si minyak itu mengalir dan tumpah lah. Ya disitulah
juga dialami Masuri. Ya, nama saya Adi Prasetya, asal Timur. Saya kerja itu pas umur 21 tahun ikut di kapal ikan Fuyuan Yu 1218 perusahaan Cina. Masuri dan beberapa ABK asal Indonesia harus bekerja setidaknya 20 jam sehari dan hanya diberi waktu tidur 3 hingga 4 jam sehari. Teman-teman kok ngawur ya cara kerja. Waktu kerja terlalu panjang, stok makanan udah habis. Buat Indonesia kan beda stoknya, lebih sedikit Indonesia. Kalau orang Cina itu dapat air minum 10 berdus, kalau Indonesia dapat 2 per anak buat 1 bulan. Cukup. Iya, per anak. Ya ibaratnya wis kalau setengah-setengah. Kalau dia orang Cina full, kita setengahnya dari dia. Saat kapal melewati Selat Malaka pada 12 April 2020 selepas tengah malam, Masuri dan teman-temannya meloncat dari kapal dan lolos dari penyiksaan. Sehingga ini dipersiapkan beberapa hari sebelumnya. Pokoknya peralatan yang untuk dibuat lompat itu saya tidak saya kumpulkan di tempatnya. Nanti kalau sudah waktunya baru kalau ada barang ini saya simpan dulu nih, butuh nanti buat lompat saya ambil, saya simpan di mana ya, kayak tali, jaket. Selama terombang-ambing di lautan, keempat ABK ini hanya merebahkan diri di atas sebuah kapal karena tak kuasa menahan uap. Dalam kondisi lemah dan perut kosong, mereka berharap ditemukan kapal lain. Setelah lebih 12 jam, akhirnya ada awak kapal yang melihat para ABK yang mengapung di laut ini. Kisah Safi dan Masuri adalah realitas perbudakan ABK Indonesia yang terjadi berkali-kali tanpa ada solusi. Kini, Safi dan Masuri mengubur impian bekerja di luar negeri sebagai ABK. Harapan mereka memperbaiki taraf ekonomi justru berakhir sebaliknya. Nasib mereka ibarat kapal yang dihempas badai di laut lepas dan tak tahu kapan dapat bersandar. Selama terombang-ambing di lautan, keempat ABK ini hanya merebahkan diri di atas styrofoam karena tak kuasa menahan uap. Dalam kondisi lemah dan perut kosong, mereka berharap ditemukan kapal lain.